Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pati, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Tenaga Kependidikan, Bapak Ibu perwakilan wali murid dan anak-anakku, perwakilan OSIS, MPK, ekstrakurikuler dan OSIS maupun siswi SMA Negeri 1 Pati. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata tentang identifikasi aset utama yang ada di SMA Negeri 1 Pati. Ini adalah bagian dari aksi nyata modul 3.2, yaitu mengidentifikasi secara keseluruhan dengan berdiskusi kolaboratif dengan warga sekolah untuk mengidentifikasi aset yang ada di SMA Negeri 1 Pati. Ada 7 aset utama yang akan kita identifikasi, yaitu 1 terkait modal manusia, yang kedua modal sosial, 3 modal politik, 4 modal agama dan budaya, 5 modal fisik, 6 modal lingkungan alam, dan 7 modal finansial. Tapi untuk sebelum kita mulai, saya berharap perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan sambutan untuk kegiatan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pada kesempatan pagi ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk bersama-sama dengan Pak Agus Jumali sebagai calon guru penggerak angkatan 8 di SMA Negeri 1 Pati untuk melaksanakan aksi nyata diskusi identifikasi aset utama di SMA Negeri 1 Pati. Kami mohonkan maaf karena Bapak Kepala Sekolah masih ada tugas. Mudah-mudahan nanti bisa bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Dan Bapak dan Ibu, marilah pada pagi ini kita dukung bersama kegiatan diskusi identifikasi aset utama SMA Negeri 1 Pati. Bapak dan Ibu, untuk kegiatan identifikasi aset utama ini sangat penting dilakukan di sekolah untuk mendukung kegiatan yang ada di sekolah, baik pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler serta kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, pada saat kita mengucapkan atau mengemukakan kata aset, ini bayangan kita tidak hanya berupa materi, benda atau uang, tapi tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Agung, ada beberapa bentuk aset yang lain, termasuk sumber daya manusia di dalamnya juga bagian dari aset yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Pati. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Mudah-mudahan dari hasil diskusi kita pada hari ini bermanfaat bagi sekolah, bermanfaat bagi guru, karyawan dan siswa di SMA Negeri 1 Pati. Terima kasih. Mari kita lanjutkan diskusinya. Saya kembalikan kepada Pak Agus Jumali untuk memimpin diskusi. Baik, terima kasih Pak Sion yang sudah memberikan sambutan. Moga Pak Alek, ini Pak Alek sudah hadir dan bisa memberikan prakata Pak untuk ya, memberikan motivasi dan sambutan untuk kita semua Pak tentang pengelolaan aset yang ada di SMA Negeri 1 Pati. Jadi modal aset kita yang utama itu kita identifikasi ada 7 Pak, artinya ada modal manusia, modal sosial, modal politik, ada modal agama dan budaya, modal fisik, ada modal lingkungan alam, dan modal finansial. Dan itu nanti kita gunakan seoptimal mungkin untuk mengembangkan SMA Negeri 1 Pati ini sesuai dengan visi kita
kita, yaitu menciptakan peserta didik yang unggul, ya, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, yang mandiri dan berwawasan global seperti itu. Itu adalah visi kita. Dari itu maka kita identifikasi aset-aset yang bisa menunjang terwujudnya visi SMA Negeri 1 tadi. Monggo Pak, waktu dan saya persilakan. Memberikan sambutan dan motivasi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam suasana yang aneh di batinnya. Kemudian pada anak-anakku yang cantik-cantik dan yang bagus-bagus ini, generasi yang akan datang, selamat datang. Dan saya baru pertama kali rapat dengan anak-anak beserta Bapak Ibu guru dalam satu forum ini. Alhamdulillah pada hari ini, pagi hari, saya sudah menerima 3 tamu. Mohon maaf aku sehingga saya terlambat terjadi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, adik-adik semua, anakku, di sini adalah bentuk kegiatan dari guru penggerak IPB. Setiap masa itu ada apa? Setiap masa itu ada waktunya, oke kan? Nah, kan? Ada orangnya kan? Nah, setiap orang ada masanya. Ketika saya masih muda, itu angkatan tahun 2008, itu kita bergerak di KTSP. KPK, KTSP, itu masa saya nurut-nurut ke KDB sampai ujungnya tidak terbaik. Itu pernah kami lakukan ketika KPK menuju ke KTSP 2004 sampai 2006 itu. Itu luar biasa. Kemudian ganti lagi 2013, mulainya 2010 kita bergerak itu. Setelah 2015 mulai total. Dan sekarang 2023 di sini muncul guru penggerak. Jadi kalau angkatan 60 itu di 2004, angkatan 70 itu di 2013, angkatan 80 itu di penggerak. Jadi Bapak Ibu yang lahir di tahun 80-an itu masa-masa untuk calon guru penggerak. Oleh karena itu, harapan saya panjenengan punya ilmu yang banyak bermanfaat. Karena apa? Alhamdulillah ketika saya di Kemendikbud sama seperti Pak Yusuf dan teman-teman yang lain, kita bulan ke luar negeri dibiayai, bisa noni. Ya, siapa tahu nanti di generasi ini muncul lagi. Begitu Bu. Jadi apa yang kita temui insya Allah akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Jadi sekali lagi Pak Bung, ini orang muda yang semakin lama semakin hidup. Karena berpikirnya itu mengerjakan tugas kalau mobil. Itulah yang menjadi. Tapi jangan lupa istri Pak. Jangan lupa. Soalnya harus wajib benar. Jadi nanti Ibu dan Bapak kalau sudah menjadi, tolong ingat kembali ke Bapak. Itu saja Ibu yang akan menyampaikan. Silakan bergerak menjadi guru penggerak dan merdeka.
tapi nanti tetap berlanjut. Kalau dari menteri pendidikan ini nanti tidak berlanjut, ya mau alam. Kemudian anak-anak itu jadilah anaknya dan beradab. Bisa ya? Kalau yang basic jadilah anak yang pandai dan beradab itu sopan santun dan seterusnya bisa dikasihnya Pak Bapak. Demikian Ibu juga kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Alek. Jadi untuk kegiatan CDP ini menteri ganti dan tidak tetap gender. Jadi ya tugas kita adalah mendukung apa yang dilakukan pemerintah ya, tentang kebijakan pendidikan. Jadi kita dengan sepenuh hati mendukung semua kegiatan pemerintah. Baik, Bapak Ibu, anak-anakku, jadi kita akan mengelola ya pendekatan pengelolaan berbasis aset. Oke, Bapak Ibu, jadi tadi yang disampaikan Pak Alek, jadi anak-anak itu yang utama adalah berakhlak mulia seperti visi SMA Negeri 1 Pati. Berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, mandiri, kreatif, dan berwawasan global. Itu visi SMA Negeri 1 Pati. Bapak Ibu, jadi sekolah sebagai ekosistem itu ada unsur biotik dan abiotik. Unsur biotiknya terdiri ada murid, kepala sekolah, guru, staf tenaga pendidikan, ada pengawas, orang tua, ya, masyarakat sekitar, dinas terkait, ada pemerintah daerah. Ada juga unsur abiotik, yaitu diantaranya adalah keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam. Ada 7 aset yang akan kita identifikasi. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita identifikasi dari modal manusia yang dimiliki SMA Negeri 1 Pati. Monggo Bapak Ibu untuk bisa membantu identifikasi untuk SDM-nya. Bisa dimulai dari Bu Retno. Bapak Ibu guru yang PNS, kita sudah punya PNS dan P3K ada 80 guru PNS dan P3K. Kemudian dari tenaga kependidikan 29 dan dalam kategori lulusan S2 S2-nya sudah saya rasa sudah mencukupi. Kemudian untuk S1 minimal semua S2 S1 ya Pak. Ada 14 yang pengen S2. Iya, ada 14 dan sudah 90% menjadi guru tersertifikasi. Artinya sudah berarti sudah profesional. Saya rasa dari aset tenaga pendidik dan tenaga pendidikan sudah sangat bagus. Dari aset siswa, kalau saya perhatikan waktu PPDB itu bahwa sangat-sangat bagus lah siswa yang masuk ke SMA Negeri 1 Pati. Ya, sangat heterogen. Tetapi heterogennya itu lebih atas bawah kayak atas bawah. Menengah ke atas kemampuannya, baik kemampuan untuk akademik dan non akademik. Begitu banyak ekstra yang kita siapkan untuk siswa untuk pengembangan diri bagi keterampilan mereka dan pengembangan bakat serta minat, dan itu semuanya akan semanis gitu Pak. Jadi saya rasa untuk aset
Baik, Bu Risma. Jadi untuk model manusia kita sudah punya kepala sekolah yang berpengalaman, lebih dari 4 tahun ya Pak ya, dan mengelola Buana dari pojok Rembang sampai pojok Pati ke selatan, ke tengah ya, kayak sama Negeri 1 Pati ya, beliaunya sudah sangat berpengalaman gitu ya. Ini ada modal aset kita ya untuk mengembangkan SMA Negeri 1 Pati yang lebih baik. Mungkin dari anak-anak tuh bisa disampaikan ya, silahkan. Jadi anak-anak modal manusia yang bisa diolah ya, gitu. Dari kemampuan akademisnya, potensi ya. Saya melihat banyak sekali anak-anak kita yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Bisa disampaikan, silakan. Silakan perwakilannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu, saya Muhammad Andika Pratama. Di sini saya sebagai perwakilan dari MPK. Jadi menurut saya sumber daya manusia di SMA Negeri 1 Pati ini sudah bagus, karena kebetulan saya masuk ke SMA Negeri 1 Pati juga lewat jalur prestasi. Terima kasih. Dan yang baru diterapkan pada tahun ini yaitu pembagian kelas dari minat dan bakat. Menurut saya berhasil karena saya masuk ke kelas S1 yang merupakan kelas bahasa, dan itu sesuai dengan bakat serta minat saya, jadi saya bisa berusaha maksimal dalam mengembangkannya. Untuk di SMA Negeri 1 Pati juga ada banyak ekstra yang menunjang para siswa-siswi untuk mengembangkan bakat minat juga di luar dari jam pembelajaran yang sudah berjalan dengan baik. Jadi untuk itu saya merasa bahwa SDM dari siswa-siswi di SMA Negeri 1 Pati itu sudah bagus. Cukup. Terima kasih. Bisa ditambahkan yang lain ya, terkait kemampuan dari anak-anak, bisa diceritakan apa saja potensi yang bisa kita gerak ke depannya untuk mengembangkan bakat minat dari kalian dan teman-teman kalian ke depannya. Baik, terima kasih. Saya Jessica Valencia dari perwakilan OSIS SMA Negeri 1 Pati. Dari pihak OSIS sendiri, menurut kami itu kurangnya, karena sudah ada wadah, maksudnya sudah ada ekstrakurikuler, sudah ada kegiatan-kegiatan positif yang ada. Yang kurang adalah cara kita untuk mengajak siswa untuk mau mengembangkan potensi masing-masing, Pak, Bu. Ya, jadi yang perlu dieksplor Jessica ya, untuk mengembangkan anak ini yang masih belum bergabung pada ekstra atau istilahnya apa ya, organisasi siswa tanpa SDO ya, SDO, siswa tanpa organisasi ya, ini perlu kita kembangkan ya, potensi, masih banyak potensi yang bisa kita gali. Jadi banyak siswa yang memang berpotensi untuk itu, tapi mereka itu sendiri takut atau ada kurang informasi dia. Jadi mungkin dari pihak dari sekolah maupun nanti OSIS kita akan membantu pihak sekolah untuk mengajak anak-anak tersebut yang memang ada potensi dan belum ikut dalam suatu kegiatan agar kita bisa berkembang bersama-sama menjadikan sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Pak. Oke, baik, terima kasih ya Jessica. Sekarang kita lihat potensi dari orang tua bisa disampaikan. Jadi orang tua kita, siswa ini juga bermacam-macam ya latar belakangnya, ada lulusan S1, S2 juga ya. Menurut saya persilakan Pak Indro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari orang tua atau wali murid siswa. Kebetulan
kebetulan anak saya di kelas 10. Dari kacamata orang tua, terus terang saya menjadi tenang gitu, Pak, mempercayakan pendidikan anak saya secara formal di SMA Negeri 1 Pati, karena sudah terbukti sudah bertahun-tahun dan SMA 1 merupakan sekolah yang tertua, SMA Negeri yang tertua di Kabupaten Pati, sehingga kualitas aset outputnya sudah sangat nampak dengan jelas masa depannya. Maka saya dari orang tua punya harapan yang luar biasa terhadap pendidikan anak-anak kami. Dari ini bahwa orang tua mempercayakan pendidikan, khususnya pendidikan formal di SMA Negeri 1 Pati. Jadi saya sekali lagi punya harapan yang besar terhadap masa depan anak-anak kami di lembaga SMA Negeri 1 Pati ini. Itu saja saya kira, Pak, mungkin dari yang lain. Baik Pak Hendro, mungkin bisa diidentifikasi Pak Hendro, jadi untuk aset dari sumber daya manusia yang dari paling murid ini kan kita bisa mengidentifikasi dari segi pendidikan latar belakang orang tuanya, ya. Pak Hendro lulusan paling tidak sarjana, ya. Ada Pak Yasin juga lulusan S2, Dr. Yasin ya, dokter. Jadi ada Bu April, Bu Titik juga lulusan S1. Itu adalah aset, ya, aset dari SMA Negeri 1 Pati yang berasal dari wali murid, dan juga dukungan dari Bapak Ibu terhadap kegiatan kita itu juga merupakan aset, ya, aset bentuk dukungan setiap kegiatan yang kita lakukan, termasuk kegiatan yang sedang kita jalankan ini ada P5. Terima kasih Pak Hendro dan Bapak Ibu guru wali murid yang sudah mendukung kegiatan sekolah ini. Oke. Jadi itu aset-aset yang kita miliki dari unsur ya sumber daya manusia yang terkait dari ada kepala sekolah, tenaga pendidikan, ada siswa, ada orang tua. Itu mungkin dari Pak Barukah selaku tokoh masyarakat, ya. Jadi tadi sebenarnya kita mengundang tokoh masyarakat lain yaitu Pak Sutikno SP. Beliau itu adalah bagian pengadaan barang dan jasa, ya. Nah, kemarin sudah saya konfirmasi siap datang, cuma tadi kemarin siang itu telepon kalau hari ini itu ada kunjungan BPK ke Rumah Sakit Kain sehingga tidak bisa bergabung. Nanti setelah dari Rumah Sakit Kain akan datang ke SMA 1 Pati seperti itu. Gimana Pak Barokah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Alexander Mono, Bapak Ibu dari berbagai unsur, ada wali murid, ada Bapak Ibu guru, ada kependidikan, tenaga pendidikan, dan ini juga anak-anak sebagai peserta didik SMA Negeri 1 Pati yang berbahagia. Alhamdulillah, salah satu stakeholder dunia pendidikan di samping dari dalam sekolah itu adalah tokoh masyarakat, karena termasuk stakeholder dengan sekolah. Dan tokoh masyarakat di sekitar SMA 1 Pati ini menurut saya bisa diidentifikasi tentang aset yang mendukung untuk SMA Negeri 1 Pati, yaitu banyaknya perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar sini. Sesuai dengan
sebagai upaya untuk pengumpulan dana dari sekolah yang saat ini pemerintah tidak boleh menarik melalui tarikan resmi dari musyawarah lewat komite, maka ada satu terobosan Bapak Kepala Sekolah atau mewakilkan Bapak Seknya untuk bisa paling tidak kerjasama dengan pengusaha-pengusaha di sekitar dengan mengajak beberapa tokoh masyarakat yang sebagai kunci untuk penyambung mereka. Dan di sini ternyata ada rumah makan di sekitar kita, ada pengusaha yang lain, itu bisa jadikan aset yang bagus sebagai sumber dana bagi kelancaran kita. Di antaranya mungkin ada jenis perlombaan yang biayanya cukup tinggi, misalnya pengiriman ke luar negeri dan sebagainya, itu bisa melirik tokoh masyarakat, dan tokoh masyarakat ini nanti bisa menghubungkan dengan pengusaha-pengusaha di sekitar SMA Negeri 1 Pati, terus kegiatan itu menjadi sukses. Itu yang saya, Bapak Kepala Sekolah dan Pak Agung yang memimpin rapat ini, semoga identifikasi segala hal yang mendukung stakeholder pendidikan SMA Negeri 1 Pati bisa sukses dan terpadu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Garuda, terima kasih. Jadi apa yang Pak Bapak sampaikan tadi, nanti itu akan masuk ke dalam model yang kedua Pak, yaitu model sosial. Bapak Ibu, kita mengunggah model yang kedua yaitu model sosial. Model sosial ini berkaitan dengan norma aturan yang mengikat warga sekolah, ya, yang mengatur perilaku warga sekolah terkait dengan juga dengan unsur kepercayaan masyarakat. Ada jaringan kerjasama antar komunitas, ya, yaitu kerjasama adanya saling percaya dan rasa memiliki masa depan yang sama untuk kemajuan SMA Negeri 1 Pati. Mungkin kita bisa mengidentifikasi model sosial yang berupa komunitas yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan SMA Negeri 1 Pati. Monggo saya persilahkan Bu Ika, Bu Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Tanggapan saya mengenai aset sekolah berkaitan dengan aspek sosial. Menurut saya untuk SMA Negeri 1 Pati di sini sudah bagus, walaupun kondisi sosialnya di sini ada beragam, orang tua maupun guru dari latar belakang yang beragam, namun semuanya sudah bersama-sama, baik orang tua, siswa, guru bersama-sama memahami, melaksanakan aturan-aturan yang ada di lingkungan sekolah. Orang tua pun mendukung program-program atau aturan-aturan yang dilaksanakan sekolah, yaitu mendukung anak-anak untuk selalu patuh taat pada aturan yang ada. Demikian juga anak-anak ini tadi lebih banyak untuk patuh terhadap aturan-aturan yang ada di sekolah. Termasuk sekali lagi adalah orang tua, karena kita setiap kelas setiap ini memiliki grup atau komunitas yang namanya grup orang tua. Jadi kalau ada segala sesuatu permasalahan, ini selalu dikomunikasikan dengan orang tua, dan rata-rata orang tua di sini antusias untuk bersama-sama memajukan, mendukung kebaikan siswa untuk menuju ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Demikian Pak. Terima kasih. Monggo Bu Ika bisa ditambahi.
terima kasih Pak Agung. Mungkin saya menambahi apa yang saya pahami karena di sini saya mengurusi kesiswaan. Jadi untuk aset yang dimiliki sekolah dari segi kesiswaan ini, SMA 1 Pati ini terkenal dengan banyak dan ragam untuk ekstrakurikuler, dan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa-siswi SMP yang mau masuk ke SMA 1 Pati. Hal ini diakibatkan dari mungkin tingginya kreativitas dan inovasi dari anak-anak, Pak. Jadi mereka itu seperti kelebihan energi, kelebihan ide, kelebihan kreasi, sehingga memunculkan ekstra-ekstra baru yang bisa menjadi wadah bagi mereka untuk bersama-sama yang mempunyai visi dan sefrekuensi. Nah, akhirnya ini menjadi ekstrakurikuler yang sangat banyak sekali, dan alhamdulillah ekstra-ekstra ini tidak hanya numpang nama, tapi memang ada kegiatannya. Jadi inilah yang merupakan nilai plus untuk SMA Negeri 1 Pati dibandingkan SMA lainnya. Demikian Pak. Ya, model sosial ya, itu terkait banyaknya ekstra dari anak-anak itu ya, membentuk komunitas gitu ya. Bisa ditambahkan yang lain di Pak Sion atau Pak Yudel kaitannya dengan mungkin ikatan alumni ya, perannya di SMA Negeri 1 Pati ini. Ya, baik, terima kasih waktunya. Untuk aset sosial, saya tadi baru ngomong tentang alumni Pak. Jadi memang sepertinya hati kita agak menyambung lagi. Memang satu ikatan ya. Cuma saya kemarin ditinggal itu aja. Aset sosial yang baik sekali. Orang tua tadi sudah disebutkan. Nah, yang saya mau bahas itu alumni. Kita punya kekuatan alumni yang luar biasa besar. Seperti itu saja saya itu kan bagi aset. Karena Mbak ini juga nanti ke depan juga jadi alumni, kan itu juga aset sosial yang kita perlu kembangkan. Aset sosial di alumni ini ketika kita cermati memang sebenarnya kita bisa maksimalkan ini untuk berbagai kegiatan yang ada di sekolah Pak, termasuk untuk pengembangan prestasi siswa, termasuk untuk pengembangan infrastruktur sekolah baik fisik atau non fisik, atau baik juga untuk misal pengembangan akademik siswa terkait tentang pemahaman dunia pekerjaan di luar pendidikan. Nah, yang mau saya sampaikan di diskusi kita kali ini adalah sepertinya kita saat ini masih kurang memaksimalkan aset alumni yang kita punya. Iya, dan sudah salah satunya Pak itu sudah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk perkembangan SMA 1 Pati ya. Ini juga aset yang kita miliki. Ya, Bu Hesti, Bu Retno. Terima kasih Pak Yudel kemarin atas bantuannya. Saya tambahkan ya. Beberapa waktu yang lalu saya ditugasi Bu Retno sebenarnya untuk mengumpulkan atau menghubungi atau mengkontak alumni lintas generasi. Jadi generasi yang paling senior sampai generasi yang mau atau baru lulus gitu. Dan beberapa langkah sudah kita kerjakan. Sepertinya ini nanti akan butuh dukungan dari Bapak Ibu semua, dari semua, supaya aset alumni ini kita bisa kembangkan dengan baik. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa satu, tenaga kita di SMA 1 Pati itu sangat terbatas. Terutama misal kalau paling bisa dilihat adalah kebutuhan finansial untuk pembangunan gedung, perbaikan gedung misal, atau untuk penunjang prestasi siswa, atau untuk kegiatan-kegiatan ekstra yang membuat siswa bisa belajar lebih banyak. Jadi saya rasa kebutuhannya banyak banget. Untuk tenaga yang kita punya hanya dari bantuan pemerintah, dari APBN, POS dan BOP, itu saya rasa itu tidak. Nah, ini kalau kita kembangkan dengan baik, saya rasa kita akan bisa bertumbuh lebih hebat lagi, baik dari infrastruktur yang kita punya atau dari aset manusia yang kita punya. Demikian. Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Yudel ya, tentang ikatan alumni dan sumbangsihnya sudah kita rasakan
cuma masih perlu kita butuh peningkatan lagi untuk kemajuan SMA Negeri 1 Pati ya. Dan salah satunya kemarin juga kita sudah mendatangkan alumni untuk mengajar di SMA 1 Pati, mendatangkan Prof. Zeli ya, alumni kita ya, yang dari UNS juga ibu ya kemarin ya. Dan juga di pelibatan P5 yang kemarin kita juga mengundang alumni kewirausahaan ya, memiliki usaha itu juga merupakan aset-aset kita, model sosial. Hubungannya dari alumni sangat luar biasa sekali. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita menginjak ke model berikutnya, yaitu model politik Bapak Ibu ya. Nah, model politik ini terkait dukungan dari instansi yang terkait maupun instansi ya, misalkan kemarin kita kedatangan dari Polres Pati gitu ya, mungkin bisa diungkapkan dari Pak Sion mungkin yang terkait modal politik ini ya. Ya itu salah satu juga boleh bisa untuk aset kita Pak, modal politik kita dalam artian gabungan dengan instansi-instansi yang ada di sekitar SMA Negeri 1 Pati, baik di Kabupaten Pati maupun kota sekitar. Kita mendapatkan dukungan dari KPU dan Bawaslu Pak. Tidak hanya KPU Pati, tapi kemarin dari Bawaslu Kudus juga mengadakan koordinasi dengan kita. Hubungannya adalah dengan alumni kita yang akan mencalonkan diri. Ini mereka membutuhkan administrasi dan terbentuk kerjasama yang baik. Ini yang pertama. Kemudian sebagai salah ini bukan yang perlu bahwa memang alumni kita itu ternyata diakui ternyata baik dan berkiprah juga di dunia politik dari Bawaslu dan KPU seperti itu. Dari KPU juga memberikan bimbingan kepada kita yang terkait proyek kemarin Suara Demokrasi. Kemudian dari Dinas Koperasi kemarin kita sempat pada waktu kegiatan Porprova mendukung UMKM di sekolah, juga menjadi inspirasi bagi anak-anak kita. Nah, kemudian dari Dukcapil dan Dukcapil juga Pak ya. Dukcapil terkait pembuatan KTP selamat mahasiswa, ada juga Dewan Mengajar dari DPR Provinsi ya, dari Komisi E. Ada juga Samsat. Nah, jadi model politik kita sudah sangat banyak sekali ya Bapak, itu ditambah lagi potensi dari orang tua kita sebagai pejabat struktural di Kabupaten Pati ini juga sangat banyak sekali, sehingga nantinya bisa kita manfaatkan untuk ya kemajuan SMA kita, terutama terkait dengan misalkan pemberian izin atau mungkin sebagai narasumber seperti itu ya. Ini yang bisa kita manfaatkan ke depannya. Dari Polres Pati juga kita melakukan kerjasama kaitannya dengan pembinaan PKS gitu ya. Kemarin juga memberikan wawasan tentang ya bahayanya bullying ya dan kekerasan di lingkungan sekolah seperti itu. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi, ditambahkan dari anak-anakku. Silakan Jessica. Ini silakan Pak Nice.
Terima kasih Pak Ijo. Itu nanti diskusinya bisa dilanjutkan ke yang lebih fokus lagi secara teknis ya. Kita lanjutkan saja ini ya, tadi kaitannya tadi masuk modal sosial kita ya. Ya nanti bisa kita optimalkan ya, selain tadi untuk kepentingan SMA Negeri 1 juga untuk kepentingan anak-anak yang akan melanjutkan ya gitu. Oke Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan ke modal fisik Bapak Ibu ya. Nah, modal fisik mungkin bisa diidentifikasi dari Pak Sion selaku Sarpras, maka Sarpras ya. Cek, ini mungkin dari saya. Kita memiliki tanah yang luas, Bapak. Untuk memiliki tanah yang sangat luas, fisik yang sangat mendukung. Kita punya ruang pembelajaran, kita punya ruang olahraga yang cukup lumayan. Kita punya lapangan tenis, kita punya lapangan voli, kita punya lapangan sepak bola, kita punya lapangan basket. Dan ada lapangan tengah yang biasanya digunakan untuk upacara, juga lapangan depan. Nah, kita memiliki aset-aset fisik yang termasuk diantaranya hutan-hutan yang telah dilihatkan, di mana saat kemarin kita mengalami kekurangan tempat parkir bisa kita manfaatkan juga. Ini kan termasuk pemberdayaan berbasis aset Pak, bukan berbasis deposit lagi tapi berbasis aset. Ini kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya. Memang kita memerlukan dukungan Bapak untuk pemeliharaan. Ini PR kita bersama. Tadi ada dukungan besar dari Alun dan Ibu. Tapi secara fisik menurut saya kita sudah mempunyai dukungan yang cukup lengkap, peralatan, perlengkapan yang sangat mendukung untuk kegiatan di SMA di satu tadi. Oke, dari Bu Sukarti, Mbak Galuh, kaitannya dengan laboratorium kita bisa diceritakan sebagai model fisik untuk penunjang pembelajaran. Terima kasih. Saya selaku mewakili sebagai laboran di tenaga kependidikan. Jadi kalau untuk di SMA 1 Pati sendiri ada laboratorium IPA, ada sebanyak 3 ya, laboratorium kimia, fisika dan biologi. Kemudian ada laboratorium bahasa dan laboratorium komputer sebanyak Pak Sel 4. Nah, ya. Untuk aset fisik laboratorium sendiri itu sudah mencukupi untuk proses pembelajaran di SMA 1 Pati. Mungkin yang kedepannya untuk perawatan dan pemeliharaannya, mungkin seperti kalau di laboratorium IPA itu mungkin ada beberapa di bagian laboratoriumnya mungkin ada pemeliharaan tentang, kalau di kimia itu ada lemari asam yang harus pemeliharaan itu tiap tahun sekali diamati cerobong asapnya. Jadi nanti efek kedepannya itu anak-anak ketika praktikum itu tidak menghirup dari asam yang dikeluarkan dari zat-zat yang berbahaya. Ini seperti itu. Kalau di laboratorium bahasa mungkin seperti kebersihannya mungkin perlu dikondisikan, atau di laboratorium komputer mungkin komputernya atau itunya yang karpetnya, ada dari siswa karpetnya mungkin ada yang perlu perawatan lebih lanjut. Begitu dari kami selaku tenaga pendidikan. Oke, baik, terima kasih Bu Galuh ya. Jadi tadi ada aset lapangan, tanah yang luas, hutan kota, ada ruang kelas yang sudah representatif, gedung yang cukup megah, ada tempat ibadah juga ya Pak ya, ada masjid, ada kantin, ya, ada ruang agama lain ya selain Islam gitu ya. Jadi itu merupakan aset ya, termasuk ada lapangan ya, ada greenhouse ya, itu yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran.
termasuk ruangan ini, literasi ini juga bagian dari fisik, aset fisik. Mungkin ada yang lain yang belum teridentifikasi Bapak Ibu. Oke. Ya, kalau kan jaringan internet yang cukup, tapi karena siswanya banyak ya masih perlu kita tambah lagi. Ya, itu PR kita, ya, kaitannya dengan aset. Dan cukup ya, 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 tentang parkir kendaraan. Iya, parkir. Yang pertama, kemudian yang kedua, di dalam pelajaran olahraga itu biasanya ada pelajaran renang. Ya. Supaya tidak keluar. Terima kasih Pak Endro. Nanti Pak Endro beserta dari orang tua murid bisa menyumbangkan ke SMA kita, ya, dibuatkan kolam renang. Terima kasih sekali Pak Endro. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi yang kita miliki saja yang kita identifikasi, kalau yang belum nanti direncanakan masa depan, ya. Terkait tadi parkir dari sekolah tadi juga sudah memberikan solusi dengan parkir di bawah hutan kota, ya. Itu salah satu solusi, ya, penyelesaian berbasis aset Pak. Termasuk kemarin kita itu dari santri tidak punya dana, harus buat panggung, akhirnya kita pikir, nah, alhamdulillah Bu Ika bisa Matik punya ide meja ditata, akhirnya jadi panggung. Nah, itu salah satu adalah pemberdayaan berbasis aset anak-anakku, ya. Jadi ya memang kondisi kita terbatas, ya. Mari kita berpikir bagaimana aset-aset itu kita bisa manfaatkan seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, kita ke identifikasi aset yang berikutnya Bapak Ibu, yang terkait dengan modal agama dan budaya. Oke, modal agama dan budaya bisa disampaikan anak-anakku. Ada berapa agama siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 1 Pati ini bisa disampaikan yang kalian ketahui, ya. Dan semuanya itu kita fasilitasi. Komplit, ya. Dari agama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan kepercayaan. Ya. Ini salah satu aset kita, ini aset dari segi agama, dan itu menjadi ya model kita, walaupun berbeda-beda, tapi kita satukan untuk mewujudkan SMA Negeri 1 Pati yang berprestasi. Ya, termasuk kemarin kan ada yang lomba yang agama gitu, Buddha itu, ya, agama Buddha juga. Akhirnya mendapatkan prestasi juga oleh SMA Negeri 1 Pati. Oke. Ya, oke. Baik, itu dari segi agama Bapak Ibu. Dari segi budaya bisa kita identifikasi. Oke, baik. Ada kita mempunyai budaya, ya, di Jumat itu, ya. Budaya Jumat yang kita kelola, ada Jumat bersih, ada Jumat religi, ada Jumat sehat dan berbagi, ada Jumat budaya. Nah, di Jumat budaya itu nanti di situ program kita menampilkan anak-anak untuk menggali potensinya, bisa menampilkan budaya yang ada di Indonesia, tidak hanya di Pati sekitarnya. Itu kan model-model kita dari aset budaya. Ada yang lain Bapak Ibu, dari mungkin dari Pak Sion? Kekuatan kita dari budaya adalah dari Bapak Ibu dan siswa. Itu berasal dari berbagai kultur yang berbeda, dan dari berbagai kultur yang berbeda. Tetapi di sekolah ternyata bisa membaur, menyatu, mendukung berangkat dari kultur yang berbeda, dari berbagai suku.
kita manfaatkan untuk keberagaman, ya, keberagaman. Mungkin ada yang lain kayak aset budaya. Lagi Bapak, kita itu cukup mengakomodasi atau menerapkan kearifan lokal yang ada di kita pada kegiatan-kegiatan sekolah dan sebagainya. Nah ini sudah termasuk salah satu aset penerapan kearifan lokal di kegiatan-kegiatan di sekolah, protokol yang sahabatan, kemudian kegiatan-kegiatan yang menyediakan makan bersama yang langsung Cuma saya ada berbagi itu Pak ya, untuk sarapan sehat gitu ya, itu ya itu kita kembangkan di sekolah kita. Jadi fungsi sekolah ini adalah mengembangkan bakat minat potensi siswa ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita ke aset berikutnya yaitu aset modal lingkungan alam, lingkungan dan alam Bapak Ibu ya. Modal lingkungan alam ini bisa kita lihat dari sekitar SMA Negeri 1 Pati ini yang bisa kita manfaatkan ya, bisa kita gunakan sebagai sarana pembelajaran dan peningkatan kemampuan siswa. Misalkan ada gor dekat kita ya, bisa kita manfaatkan ya untuk kegiatan pembelajaran, misalkan untuk berlatih basket selain di tempat kita. Mungkin bisa diidentifikasi ya, mungkin aset-aset lingkungan ini yang bisa kita manfaatkan Bapak Ibu ya. Ada mungkin ya di sebelah sana itu ada hutan kota milik Pemda. Ya kita gunakan hal yang positif Pak. Ya Pak Edo ya. Gimana? Ya oke baik. Jadi hutan kota untuk pembuatan film pendek, itu salah satu pemanfaatan aset. Mungkin nanti bisa juga di stadion ya, untuk anak-anak berlatih. Mungkin ada panahan, ada panjat tebing ya, itu juga bagian dari aset lingkungan ya. Mungkin ada di sebelah sini ada masjid yang kita manfaatkan sebagai tempat ibadah Jumatan karena tempat kita tidak mencukupi. Nah, itu juga bagian dari aset lingkungan ya. Tanah yang di belakang itu, lapangan itu juga bisa kita manfaatkan untuk apa Jessica? Nah, ekskul. Ada kegiatan pilah sampah yang kemarin ya, kok programnya apa namanya? Apa? Ya, oke. Jadi memanfaatkan lingkungan sekolah ini baik di dalam maupun yang ada di luar sekitar. Termasuk kenapa kita tadi mengundang tokoh masyarakat sekitar ini ya untuk memberikan masukan terkait aset-aset yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Ada yang lain Bapak Ibu yang bisa? Terima kasih. Ini aset SDM kita yang luar biasa ya. Selalu tanggap guru itu sudah dilakukan ya. Keren kan? Ya. Jadi aset kita juga punya hutan kota yang sekitar ini lumayan teduh ya. Udaranya cukup segar gitu ya.
Gimana? Panas. Ya ini tugas Jessica dan kawan-kawan biar nanti menumbuhkan SMA 1 Pati lebih hijau. Nah, itu harapan saya dan masyarakat. Harapan kedepannya kalau dulu saya di UKS itu panas, sekarang ke sana tuh rasanya sejuk gitu ya. Beberapa puluh tahun itu jadi sejuk. Nah, itu harapannya SMA 1 Pati. Nah ini itu Bumika, katanya Bumika ya. Tapi kita akan bisa menikmati ya. Terima kasih Bumika. Salah ini apa? Jerih payah Bumika dan kawan-kawan saat itu. Oke Bapak Ibu, kita ke aset berikutnya yang terakhir yaitu aset finansial. Nah ini finansial Bapak Ibu, ini yang sangat riskan sekali kaitannya. Ada yang bisa disampaikan dari aset finansial yang bisa kita manfaatkan ya? Ya. Dari aset finansial kita punya apa saja Pak Sian? Ya. Dalam bentuk dana BUSP ya, bos. Nah, BUSP. Terus ada lagi BOP ya. Kita pernah juga dapat juga bos prestasi atau bos kinerja ya. Kinerja prestasi ya. Oke, baik. Jadi baik, ini anak-anakku, jadi kalau kalian nanti berprestasi ya di tingkat nasional sampai nasional, tapi pada jenjang perlombaan ya Bu ya, yang berjenjang yang diadakan Kemendikbud, nanti itu berdampak pada sekolah ya, termasuk dapat bos kinerja. Kita tahun ini dapat bantuan bos kinerja 25 juta ya. Itu berkat prestasi kakak kelas kalian yang dimasukkan di sana database Kemendikbud ya, siswa-siswi SMA Negeri 1 tahun ya. Itu akumulasi ya dari beberapa tahun. Mungkin dari Bu Retno Humas ada yang finansial yang bisa kita manfaatkan lagi selain dari bos pemerintah, BOP, bos kinerja. Kita tidak bisa mengkiri ya Bu ya. Jadi untuk besok pagi itu kita khususkan untuk kegiatan kelas 10 kewirausahaan ya. Jadi ya biar anak-anak kelas 10 berlatih untuk berwirausaha. Salah satu tema dari P5 kita. Jadi salah satu tadi ada smart subsystem yang dilakukan anak-anak kita ya Bapak ya.
sponsor sendiri. Ya, baik. Ya, ya. Oke, baik. Jadi dari dukungan orang tua juga sangat besar sekali, Bapak Ibu. Juga dukungan dari alumni kita tadi ada jembatan 91, ada tadi gedung 84, ya itu salah satu juga dukungan finansial yang bisa kita manfaatkan. Ada literasi 85 ya untuk podcast itu ya. Jadi itu ya potensi-potensi finansial ya, termasuk tadi dukungan dari orang tua untuk kegiatan kelima itu juga bagian dari dukungan dari finansial ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah mengidentifikasi aset-aset yang ada di SMA 1 Pati. Insya Allah ini sebagai bahan kita ya, nanti saya sampaikan ke Pak Alex selaku kepala sekolah bahwa kita mempunyai begitu banyak aset ya, dari aset sumber daya manusia kita ya, ada guru yang ada PNS D3K ya, ada tenaga kependidikan, ada dukungan dari orang tua yang sangat luar biasa, siswa-siswa kita yang juga berprestasi ya, gitu. Ada modal sosial ya, ada alumni ya, ada modal politik, kita juga banyak dukungan dari instansi lain seperti KPU, ada Dukcapil, ada Polres ya, dan sebagainya. Ada juga modal agama dan modal budaya ya, agama di SMA 1 Pati ada 5 agama dan 1 kepercayaan ya. Ada juga budaya-budaya yang kita rancang untuk menumbuhkan bakat kita, potensi siswa kita ya. Ada modal sarana prasarana, modal fisik gitu, ada modal finansial ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan dukungannya. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan kemajuan SMA Negeri 1 Pati. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan bermanfaat, terutama menumbuhkan kepemimpinan siswa ya, student agency ya, melalui suara, pilihan dan kepemilikan, voice dan ownership ya, termasuk kegiatan yang Jumat Budaya itu juga menumbuhkan kepemimpinan, termasuk P5 ini ya, semuanya untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Pati biar turun menjadi peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi ya, mandiri, kreatif dan berwawasan global. Oke, saya akhiri. Mungkin ada yang lain yang perlu disampaikan lagi, Pak Yasin, Bu Aprilia, titik ya, cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.